Saudaraku yang dirahmati Allah, kegelisahan sering datang tanpa diundang. Bukan karena hidup kita paling berat, bukan pula karena masalah kita paling besar, tetapi karena hati kita terlalu sibuk dengan dunia, hingga lupa kepada Allah. Hati yang jarang mengingat Allah akan mudah gelisah, dan lisan yang jarang bersolawat akan mudah lelah. Kita bekerja keras, kita berusaha sungguh-sungguh, namun hati tetap kosong. Mengapa? Karena yang dikejar hanya dunia, bukan ketenangan jiwa. Saudaraku, banyak orang tampak tersenyum, namun hatinya menangis. Banyak yang terlihat kuat, padahal jiwanya rapuh. Inilah tanda bahwa hati membutuhkan cahaya, dan cahaya itu bernama solawat kepada Nabi Muhammad. Ketika solawat mulai jarang dilantunkan, hati kehilangan penopang. Doa terasa jauh, ibadah terasa berat, dan masalah terasa semakin besar. Padahal masalahnya tidak bertambah, hanya hati kita yang melemah. Maka sebelum menyalahkan keadaan, sebelum menyalahkan manusia, marilah kita bertanya pada diri sendiri, sudah seberapa sering lisan ini bersolawat hari ini? Karena seringkali, gelisah bukan karena kurang harta, tetapi karena kurang solawat. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti memiliki dosa, baik dosa yang disadari maupun dosa yang sering kita anggap sepele. Dosa yang kecil jika dibiarkan akan menjadi berat, dan dosa yang banyak akan membuat hati gelap. Namun Allah Maha Pengampun. Dia tidak menutup pintu tobat, bahkan Dia memberikan jalan mudah agar dosa-dosa kita dihapuskan. Salah satunya adalah solawat kepada Nabi Muhammad. Rasulullah bersabda, "Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. 10 rahmat Allah, 10 ampunan, dan 10 kemuliaan." Bayangkan saudaraku, hanya dengan 1 solawat Allah membersihkan dosa-dosa kita yang mungkin bertahun-tahun kita pikul. Solawat bukan hanya ucapan, tetapi bentuk cinta. Dan cinta kepada Rasulullah akan mengundang cinta Allah. Ketika cinta Allah datang, dosa tidak lagi menumpuk dan hati tidak lagi sesak. Maka jangan remehkan solawat. Meski lisan lelah, meski hati terasa kotor, tetaplah bersolawat. Karena solawat adalah cahaya yang mengikis dosa. Perlahan namun pasti. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap hati pasti ingin tenang. Namun tidak semua hati tahu di mana letak ketenangan itu berada. Banyak orang mencari tenang dengan harta, jabatan, atau pujian manusia. Namun ketenangan itu cepat hilang karena sandarannya rapuh. Ketenangan sejati datang ketika hati kembali kepada Allah dan lisan kembali menyebut nama Rasulullah. Saat kita bersolawat, hati seolah diajak berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Napas menjadi lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan hati lebih lapang. Solawat mengajarkan kita untuk meneladani Rasulullah. Beliau diuji dengan cobaan yang berat, namun hatinya paling tenang. Difitnah, disakiti, bahkan diusir, namun beliau tetap sabar dan lembut. Saudaraku, ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi kemampuan hati untuk tetap tenang di tengah masalah. Dan solawat adalah kunci itu. Semakin sering lisan bersolawat, semakin kuat hati menghadapi ujian. Bukan karena masalah berkurang, tetapi karena iman bertambah. Maka jika hari ini hati terasa gelisah, cobalah perbanyak solawat. Insya Allah ketenangan akan turun bersama rahmat Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, izinkan saya menyampaikan sebuah kisah sederhana. Ada seorang hamba Allah, hidupnya terasa berat, usaha tidak berkembang, doa terasa jauh, dan tidur pun sering gelisah. Ia merasa sudah berusaha, sudah berdoa, namun hatinya tetap sempit. Suatu hari, ia mendengar nasihat yang sangat sederhana. Perbanyaklah solawat kepada Nabi. Awalnya ia menganggap remeh. Baginya, masalah hidup tidak mungkin selesai hanya dengan solawat. Namun karena kelelahan batin, ia mencoba mengamalkannya. Bukan dengan hitungan rumit, hanya melazimi solawat setiap kali hatinya gelisah. Hari demi hari berlalu. Masalahnya belum langsung hilang. Namun ada satu perubahan besar, hatinya menjadi lebih tenang. Ia tidak lagi mudah marah, tidak mudah putus asa, dan lebih mudah berserah kepada Allah. Saudaraku, itulah keajaiban solawat. Bukan selalu menghilangkan masalah, tetapi menguatkan hati untuk menghadapinya. Dan ketika hati sudah kuat, Allah akan memudahkan jalan dari arah yang tidak disangka-sangka. Jika ingin, saya siap melanjutkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, izinkan saya menyampaikan sebuah kisah sederhana. Ada seorang hamba Allah, hidupnya terasa berat, usaha tidak berkembang, doa terasa jauh, dan tidur pun sering gelisah. Ia merasa sudah berusaha, sudah berdoa, namun hatinya tetap sempit. Suatu hari, ia mendengar nasihat yang sangat sederhana. Perbanyaklah solawat kepada Nabi. Awalnya ia menganggap remeh.
Baginya, masalah hidup tidak mungkin selesai hanya dengan solawat. Namun karena kelelahan batin, ia mencoba mengamalkannya. Bukan dengan hitungan rumit, hanya melazimi solawat setiap kali hatinya gelisah, hari demi hari berlalu. Masalahnya belum langsung hilang. Namun ada satu perubahan besar, hatinya menjadi lebih tenang. Ia tidak lagi mudah marah, tidak mudah putus asa, dan lebih mudah berserah kepada Allah. Saudaraku, itulah keajaiban solawat. Bukan selalu menghilangkan masalah, tetapi menguatkan hati untuk menghadapinya. Dan ketika hati sudah kuat, Allah akan memudahkan jalan dari arah yang tidak disangka-sangka. Jika ingin, saya siap melanjutkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebenarnya tidak ada waktu khusus yang membatasi solawat. Karena solawat adalah ibadah yang indah di setiap waktu. Namun ada saat-saat di mana solawat terasa lebih menenangkan hati. Perbanyaklah solawat di pagi hari saat memulai aktivitas, agar langkah kita hari itu dipenuhi keberkahan. Perbanyak solawat saat hati sedang gelisah, karena solawat adalah penenang. Ketika doa terasa berat diucapkan, perbanyak solawat di malam hari, saat dunia mulai sunyi. Saat itu solawat menjadi teman hati yang paling setia. Dan jangan lupa perbanyak solawat saat merasa penuh dosa, karena solawat adalah jembatan yang mengantarkan tobat menuju ampunan Allah. Saudaraku, jangan menunggu sempurna untuk bersolawat. Datanglah apa adanya, dengan hati yang lelah dan iman yang naik turun. Karena solawat tidak menunggu kita suci, tetapi membersihkan kita perlahan-lahan. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti pernah salah, setiap hati pasti pernah jauh, dan setiap jiwa pasti pernah gelisah. Namun ketahuilah, Allah tidak pernah menutup pintu bagi hambanya yang ingin kembali. Sering kali kita merasa dosa terlalu banyak, hati terlalu kotor, dan diri terlalu hina untuk mendekat kepada Allah. Padahal justru saat itulah kita paling membutuhkan rahmat-Nya. Saudaraku, jika langkah terasa berat, jika doa terasa jauh, dan jika air mata sulit menetes, maka jangan paksa hati dengan kata-kata yang rumit. Cukup sebut satu nama yang dicintai Allah, nama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Muhammad, bersolawatlah dengan pelan, dengan lirih, dengan hati yang jujur, karena solawat adalah bahasa cinta yang paling sederhana, namun paling dalam maknanya. Solawat bukan milik orang saleh saja. Solawat adalah milik mereka yang sedang berjuang memperbaiki diri. Milik mereka yang jatuh namun ingin bangkit. Saudaraku, mungkin hari ini masalah belum selesai. Mungkin luka belum sembuh. Namun jika hati sudah tenang, semua akan terasa lebih ringan. Dan ketenangan itu Allah titipkan dalam solawat kepada nabinya. Maka jadikan solawat sebagai nafas harian kita. Diucapkan saat berjalan, saat bekerja, dan saat lelah. Semoga dengan solawat ini Allah menghapus dosa-dosa kita, mengganti gelisah dengan ketenangan, dan mengumpulkan kita kelak bersama Rasulullah di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak orang bertanya kapan waktu terbaik untuk bersolawat. Jawabannya sederhana, yaitu setiap saat, karena solawat bukan ibadah yang terikat oleh waktu dan tempat. Namun ada satu hal yang lebih penting, bukan kapan kita bersolawat, tetapi apakah solawat sudah menjadi kebiasaan hidup kita. Banyak orang hanya bersolawat saat sedang tenang, padahal solawat justru paling dibutuhkan saat hati sedang gelisah. Saudaraku, jadikan solawat sebagai teman hidup. Saat berjalan, saat bekerja, bahkan saat menunggu, basahkan lisan dengan solawat. Ketika lisan sibuk bersolawat, hati perlahan ikut tenang. Pikiran yang semula kacau menjadi lebih jernih. Perbanyak solawat di pagi hari, agar langkah kita hari itu dipenuhi keberkahan. Perbanyak solawat di siang hari saat lelah mulai terasa, karena solawat adalah penguat jiwa. Ketika tenaga mulai melemah, perbanyak solawat di malam hari, saat dunia mulai sunyi. Karena di saat itulah, hati lebih mudah berbicara jujur kepada Allah. Dan jangan lupa, perbanyak solawat saat kita merasa penuh dosa, karena solawat adalah jembatan antara hamba yang hina dan Tuhan yang Maha Pengampun. Saudaraku, jangan menunggu iman sempurna untuk bersolawat. Datanglah apa adanya, dengan hati yang lelah dan iman yang naik turun. Karena solawat tidak menunggu kita bersih, tetapi membersihkan kita. Tidak menunggu kita kuat, tetapi menguatkan kita. Jika solawat sudah menjadi nafas hidup, maka kegelisahan tidak akan berlama-lama tinggal di hati.